Salam museum. Museum di hatiku. Hai kawan maritim, apa kabar? Hari ini kita akan melakukan perjalanan luar biasa ke Pulau Onrus. Dan hari ini kita akan didampingi oleh Kepala Museum UP, Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta. Yaitu didampingin oleh Ibu Miss Ari. Ya, Ibu Tini ya. Apa kabar Bu? Salam. Ya, kawan maritim. Senang sekali bisa sama-sama kawan maritim hari ini. Alhamdulillah hari ini akhirnya terwujud juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Acara kita bersatu, bersinergi. Betul, Museum Ibu. Kebaharian dan Museum Maritim Ya, Indonesia. sinergi itu indah, Bu. Nah, itulah. Dan kita sekaligus bernostalgia ya Bu ya. Iya, Ibu, Oke. pastinya. Dan tentu kita nanti akan eksplor Kepulauan Seribu. Iya. Ya, diantaranya adalah Pulau Pulau Onrus dan Onrus, iya. sekitarnya. Ayo. Terutama yang penasaran yang belum pernah ya, Bu. Yang belum pernah. Ada apa aja di sana dan bagaimana Ibu Miss Ari mengelola destinasi wisata Iya. Kebahari yang ada di Kepulauan Seribu. Betul, Ibu. Lepas dari Pulau Jawa ya. Jadi udah bukan Pulau Jawa lagi. Betul. Oke. Tapi masih Jakarta, Bu. Iya, masih Jakarta. Iya. Oke, kawan Marti, yuk ikuti kita sekarang menuju ke Kepulauan Seribu. Betul, Ibu. Ini loh Bu Tini ya, perairan Kepulauan Seribu ini sudah banyak perkembangan Bu. Ya, antara lain kan memang sudah ada pulau reklamasi ya Bu, sehingga pembangunan itu sudah sampai ke sana Bu. Pasirnya putih ya. Pasir putih Bu, memang Luar diciptakan biasa. untuk pariwisata itu Bu. Kawan Iya. maritim, kalau kita sekarang ke Kepulauan Seribu ternyata pantainya putih pasirnya. Iya, pasir Dan putih. pemandangannya luar biasa. Betul Ibu. Seperti pantai-pantai di luar negeri. Ya, dan juga Udah masih nggak kumuh lagi. betul, tapi masih tetap bisa kita lihat Ibu, kan ada nelayan masih tetap itu Bu membuat keramba-keramba dengan cara tradisional maupun yang cara barunya Bu. Nanti kita bisa lebih dekat lagi nanti melihat teknik barunya Bu. Oke, dan ini ternyata bagang-bagang ya? Ya, betul, betul Ibu. Oke. Dan ini masih tetap dijaga ya? Masih tetap Tidak dijaga. mengganggu pelayaran Iya. jalur Iya, kapal, betul. tidak? Tapi yang lebih penting lagi mungkin kawan maritim harus ikut menjaga kelestarian ya Bu. nah. Kalau bawa makanan jangan buang sampah di laut. Ya. Kawan maritim kita sudah hampir sampai nih Bu ya. Itu sudah kita lihat ada Pulau Bidadari Bu. Kemudian di sebelahnya juga sudah dari jauh kita sudah lihat ya Bu, cantiknya Pulau Onrus. Kawan maritim, alhamdulillah kita sudah sampai ya Bu di Pulau Onrus. Kalau orang Belanda mungkin Onras ya Bu ya. Kalau Enggak, Onrus. Onrus juga ya. Tapi kalau orang Inggris, Unrest. Andres Tapi ya. mereka Unrest itu karena Tidak pernah artinya, istirahat ya, Bu. Tapi namanya Onrus. Betul sekali. Onrus. Alhamdulillah kita sudah sampai setelah
kurang lebih 30 menit ya Bu, kita Ya, nikmati pelayaran dan tadi. ternyata deket banget ya. Sangat Padahal dekat. kalau kita pengen tuh Kepulauan Seribu kayaknya jauh sekali, ternyata Sangat dekat, aja. 30 menit saja sahabat. Ya, Ya, ya. kawan maritim, seperti sudah kita rencanakan sebelumnya bahwa kita ingin tahu bagaimana hubungan sejarah kemaritiman yang ada di Jakarta. Sejarah salah satunya adalah di Pulau Onrus. Dan Iya. kita ingin informasikan kepada kawan maritim bahwa ternyata sejarah maritim di Jakarta atau dulu namanya Batavia itu Betul. luar biasa, cukup banyak dan menarik. Pasti kawan maritim karena banyak kisah di balik Benar. pulau ini ya. Dan orang pasti sudah pernah dengar Onrus. Iya. Tapi seperti apa dan bagaimana hubungannya antara Onrus dan sekitarnya, Museum Bahari Betul. dan Pelabuhan Tanjung Priok. Ya, Yuk, betul kita sekali. ikutin. Mendampingi kita Ibu Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Provinsi DKI Jakarta, Ibu Miss Ari. Apa kabar Bu Miss Ari? Pagi Bu, halo Bu. Mengelola Pulau Onrus ini ya menjadi bagian dari tugas negara Bu. Iya, dulu mungkin banyak yang mengenalnya itu dengan sebutan Taman Arkeologi Onrus. Ya, itu terdiri dari 3 pulau, Pulau Onrus, Pulau Cipir, dan Pulau Kelor. Namun sebenarnya tidak 3 yang kami kelola. Sepertiga dari Pulau Bidadari, area bentengnya itu juga kami kelola. Berarti 4 pulau lah Bu. Iya, Ya. 3 sepertiga pulau ya. Bu. Iya, orang kaya nih Bu ya. Sudah Museum Bahari yang segitu gedenya, kemudian Rumah Cipitung, dan 3 sepertiga pulau di sini ya. Maka itu mulai tahun lalu sudah ada dari SK-nya Kemendikbud Bu, Taman Arkeologi Onrus berubah menjadi museum. Site museum ya. Betul. Site museum. Iya. Nah, ini seperti museumnya ini pulau ini. Iya. Kemudian koleksinya bangunan-bangunan yang ada. Betul, situs-situsnya ya Bu, dan juga ya seluruh yang ada di sekelilingnya ini menjadi bagian dari yang saya kelola ini. Nih Mas Andi, sekarang kita sudah berada di Pulau Kelor. Oke, di Pulau Kelor ini ada apa aja nih ya Mas ya? Siap. Nih Mas, di Pulau Kelor ada bangunan bersejarah yang ikonik. Selain untuk foto-foto dan juga ya untuk kita berbagi informasi tentang sejarah. Seperti apa? Ya nanti kita menuju ke sana. Ke sana lihat ya langsung ya. Oke deh kalau gitu. Yuk, karena tim kita lihat ke sana. Ini kah bangunannya? Iya, ini Mas Andi, ini adalah bangunan bersejarah dan juga ikonik bagi kalangan wisatawan yang berkunjung ke Pulau Kelor. Oke, nah mereka di sini bisa foto ya. Gimana nih cerita tentang Benteng Martelo ini? Oke, Mas Andi, saya akan berbagi sedikit tentang Benteng Martelo yang di belakang kita. Nah, ini adalah bangunan sejarah. Jadi 1850 sampai 1853 mereka sudah membuat benteng yang di belakang kita namanya Benteng Martelo di Pulau Kelor, Bidadari, Pulau Onrus, bahkan Pulau Cipir. Hanya saja masih tersisa di Pulau Kelor dan juga di Pulau Bidadari. Oke, jadi memang sebelumnya hampir semua pulau ada bentengnya ya? Iya, mereka sudah buat. Oke.
Hanya saja masih tersisa Yang paling kelihatan sisanya di sini di Pulau Kelor dan juga di Pulau Bidadari. Nah, ini fungsinya sebagai benteng pengintai. Ya, jadi kegunaannya adalah menara pemantau. Oke, menara Adanya pemantau, ya. serangan dari laut. Yang Jadi benteng yang di belakang kita nih, Mas Adi, ini terdapat ada lantai. Iya, namun kalau sekarang itu kita tidak bisa melihat sisa-sisa lantai, cuman hanya sisa untuk ganjalan dari kayu rusuk. Oke, jadi artinya ada lantai 2 lah Iya. kalau bangunan ya. Jadi ada lantai 1, kemudian ada tingkat lantai 2 Duanya, seperti itu ya. seperti itu. Oke. Nah, terus juga ada batanya sebesar ini. Nah, jadi gini, informasi yang ada di Pulau Onrus dan juga di Pulau Kelor. Jadi ada 2 jenis bata yang didapatkan oleh arkeolog penemuannya. Ada bata Belanda dan juga ada bata yang jenisnya seperti ini. Jadi ada perbedaan antara bata Belanda dan juga bata yang kita pegang ini. Oke, ini kalau ini bata apa nih? Nah, jadi ini produksi di kitanya. Oh, oke, di Indonesia Di ya. Indonesianya. Oh, oke. Sementara kalau bata yang Belandanya itu ada perbedaan. Dia lebih kecil dan juga lebih warnanya kekuningan. Oh, oke. Seperti itu. Nah, oke nih Nah, Mas ini kayaknya- Andi. Tadi kan sudah pertanyakan adakah meriamnya Oke. dan juga letaknya di mana? Ada di barat, timur, utara dan juga selatan. Kawan maritim, ya Mas Salam, kita udah nyampe di Pulau Cipir ternyata nih. Apa aja nih yang ada di Pulau Cipir nih Mas? Teman-teman, selamat datang di Pulau Cipir ya Pak, atau yang dahulunya disebut sebagai Pulau Kuiper. Nah, di sini banyak sekali tinggalan-tinggalan arkeologis atau cagar budaya yang tersebar di Pulau Cipir. Di antaranya reruntuhan rumah sakit yang ada relasinya dengan rumah sakit yang di Pulau Onrus. Karena dulunya itu jemaah haji sebelum karantina itu jemaah haji mendarat di Pulau Cipir terlebih dahulu. Kemudian ketika mereka ada indikasi terserang penyakit dan membutuhkan karantina, baru diarahkan ke Pulau Onrus. Nah, di sini juga rumah sakitnya lebih lengkap daripada yang di Pulau Onrus karena ada bangsal pasien dan juga ruang untuk bedah. Nah, itu untuk tindakan lebih lanjut pada pasien-pasien yang memiliki kondisi yang darurat. Nah, itu pertama rumah sakit. Kemudian yang kedua ada juga benteng Martello. Namun yang di Pulau Cipir hanya tersisa fondasinya aja. Nah, karena ada semacam pemakaian lagi di tempat yang sama oleh Belanda. Yang dahulunya dibuat benteng, kemudian dilakukan pembongkaran untuk dibuat rumah sakit di atasnya. Jadi ada tingkatnya gitu. Ada semacam air jadah layar. Nah, gitu. Rumah sakit ya. Kita pengen lihat-lihat boleh nih? Boleh dong. Boleh temenin kita sambil ngejalan. Silahkan, Mbak. Ya. Nah Mas Salam, Ya. kita ada sekarang di apa nih, bekas gedung apa nih kayaknya? Nah, ini dahulunya difungsikan sebagai rumah sakit. Nah, jadi ini saat ini kita berada di reruntuhan rumah sakit di Cipir. Jadi ini semacam kompleks rumah sakit yang terdiri dari berbagai macam pemanfaatan ruang-ruang. Jadi nggak cuma rumah sakit ini aja, tapi ada beberapa reruntuhan ataupun struktur dan bangunan cagar budaya yang ada di kompleks ini. Di antaranya, Salah satunya. di antara beberapa bangsal pasien ada semacam pavilion gitu. Kemudian ada juga ruang untuk bedah, itu juga bangunan tersendiri gitu. Jadi nantinya ruang tersebut enggak menjadi satu, tapi beberapa pavilion gitu. Nah, ya. Mungkin ini utamanya ya? Ya, benar. Oh, ini gedung utamanya. Nah, kawan maritim di sini kelihatan banget masih ada bekas-bekas temboknya yang masih menyambung daripada yang mungkin yang lain ya. Ya. Nah, ini gedung utamanya rumah sakit. Mungkin ada bagian-bagian lain yang kayak tadi Mas Alam sebutin.
bangsal pasien, Bangsal pasien, terus ruangan untuk bedah, oh, ruangan untuk bedah dan juga lain-lain. isolasi. Lanjut, kita mau explore lagi. Yuk, silakan. Nah, kita udah di pesisir nih, pantai. Keren banget nih pemandangannya nih kawan maritim. Bisa dijelaskan Mas Alam? Oke, sobat maritim, saat ini nampak jauh terlihat ketinggalan cagar budaya yang namanya jetty. Yang dahulunya fungsinya sebagai tempat bersandar kapal-kapal besar. Jadi dahulunya itu Cipir tidak bisa untuk bersandar kapal-kapal kecil, kapal besar. Kemudian mereka bersandar di jetty yang panjang itu. Oh. Nah, itu dulunya semacam dermaga apung gitu. Nah, jadi dari sana kemudian jemaah hajinya itu turun untuk singgah di Pulau Cipir. Nah, untuk diketahui dahulunya pada abad ke-17 Cipir digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang dari kapal yang diservis di Pulau Onrus. Karena kan dulunya kan Onrus sebagai tempat gangan kapal untuk perbaikan kapal. Nah, kemudian muatan kapal-kapalnya juga disimpan di Pulau Cipir. Nah, kemudian pada abad ke-19 itu difungsikan, ada indikasinya difungsikan sebagai benteng Martello yang ada pondasinya buktinya. Kemudian pada abad 20 awal sebagai kantina haji berikut dengan rumah sakit dan bangsal-bangsal pasiennya. Jadi Gitu. ini intinya dermaganya ya? Ya, Oke. Pak Rosa. Siap. Ya. Tadi kita sudah ke Pulau Kelor, Pulau Cipir, dan kita kembali lagi ke Pulau Onrus. Meskipun awal tadi kita mendaratnya di Pulau Onrus, kita semua keliling dulu nih ke pulau-pulau lain, karena kan ombak di sini ya. Betul. Ombaknya agak kenceng kalau sore, jadi kita kunjungin pulau-pulau lain lagi. Dan sekarang kita kembali ke Pulau Onrus, kita akan cerita seputar Pulau Onrus. Nah, Pak Rosat ini yang akan nemenin kita di Pulau Onrus, kawan maritim gitu. Oke, Pak Rosat, Pulau Onrus ini ada apa aja? Baik, terima kasih. Kita mulai dari zaman-zaman VOC aja. Dari mulai abad 17, abad ke-19 masih juga terlihat. Nah, sampai terakhir itu nanti abad ke-20 ada lebih banyak situs yang masih kita bisa lihat nanti. Oke, nah kawan maritim, di sini situsnya nggak cuma satu zaman, tapi banyak zaman. Betul. Saling bertumpuk ya. Saling situsnya bertumpuk, ya. betul. Banyak periode gitu. Terus nanti kita juga bisa masuk ke Museum Pulau Onrus ya. Betul. Oke kawan maritim, yuk kita jalan. Mantap. Ini kita udah nyampe museum nih Pak ya. Nah, di samping kanan kita ini ada, sekarang kita fungsikan sebagai museum, meskipun dulunya ini fungsinya sebagai rumah staf dokter. Oke, boleh nggak kita masuk museumnya Pak? Boleh banget. Yuk kawan maritim.
Siap. Di belakang kita ini kan terlihat nih ada bekas-bekas bangunan. Ya. Ini bangunan apa ya, Pak? Jadi banyak sekali bangunan di pulau ini yang masih kita lihat situs seruntuhannya, termasuk tadi Museum Pulau Ondrus yang dulu bekas rumah staf dokter. Kalau yang di depannya ini dulu difungsikan sebagai fasilitas tempat pemeriksaan, ketika itu difungsikan sebagai karantina haji pulau ini. Jadi ini fasilitasnya ada ruang pemeriksaan, selebihnya bangunan sampai ke belakang itu barak-barak. Untuk baraknya sendiri sekitar ada 35 unit barak. 35 unit. Dan untuk satu unitnya itu bisa menampung 100 orang. Kita bisa bayangkan zaman dulu Padatnya pulau ini padat ya. banget dengan luas. Nah, ini kita bisa lihat, ini salah satu situs pondasi bekas benteng persegi 5. Jadi masa-masa VOC abad ke-17 dengan setiap sudutnya sebagai bastion, sebagai benteng pengawas zaman dulu. Nah, dari sini nanti ada beberapa bastion sampai ke arah utara, ke arah selatan, ke arah barat, nanti ada bastion-bastion. Kalau kita berdiri di sini menghadap ke arah selatan, berarti kita menghadap ke dalam area benteng. Area dalam benteng. Nah, ini area dalam benteng. Jadi di sini banyak bangunan-bangunan buat fasilitas untuk pekerja atau mungkin gudang di sini semua. Ini abad 17. Nanti satu periode lagi ada tempat tampungan bawah tanah atau tandon air. Nah, ini ada di dalam air. Nah, tandon air. Tandon air di sebelah mana nih, Pak? Nah, pas ada di depan benteng ini. Yuk, kawan maritim. Yuk. Kita lihat. Oke, kawan maritim, kita sudah sampai di atas tandon air Di nih, atas Pak, tandon ya. air, betul. Nah, tandon air ini kayak terowongan ya, panjang gitu ke arah timur. Ke arah timur. Bisa diceritakan, Pak, soal tandon air ini? Jadi ada dua pintu masuknya, satu lagi yang samping jalan situ, sampai satu lagi di sini. Dan menurut data yang kita dapat, katanya ada 8 ruangan di bawah sini. Jadi ada sejenis model kayak gerbong kereta atau bentuknya ada melingkar seperti itu. Dengan setiap gerbong itu isinya 2 ruangan. Jadi ada 8 ruangan. Sempat kita masuk ke area dari area sini, kita ketemu 4 ruangan. Ini kalau full air penuhnya itu bisa nyampe 50.000 liter air dengan kedalaman 2 meter 30 cm. 50.000 liter air kapasitasnya. Kapasitasnya. Wow, sekali ya. Kawan maritim, kita nggak akan masuk ke dalam tandon air ini. Cukup seram juga di dalamnya. Oke. Tapi masih banyak nih lokasi lain yang kita kunjungi. Betul. Ada makam ya. Di sini ada komplek makam Belanda juga, berarti membuktikan bahwa dulu Belanda pernah menempati pulau ini. Nanti kita lihat. Oke, kita lihat. Kita udah nyampe di area komplek khusus pemakaman orang-orang Belanda. Jadi makamnya ini kurang lebih sekarang tinggal 52-an. 52 makam. 52 makam. Oke. Masih tersisa. Nah, di sini ada makam yang katanya nih, Pak, ya punya cerita spesial nih. Makam siapa itu coba, Pak? Dari beberapa makam yang ada di sini, ada makam yang misalnya dia pakai batu alam. Jadi berbeda dengan yang lain. Ada sekitar 1, 2, ada 3, 4 makam yang udah pakai batu alam. Salah satunya di sini tertera namanya Ana Andriana Duran. Umurnya ternyata masih muda banget. Masih muda. Umurnya sekitar 8 tahun, 9 bulan. Dia hampir 9 tahun umurnya. Hampir 9 tahun. Sudah meninggal. Meninggal. Cuman kelahirannya tahun 1763. Lahir tahun 1763. Pertengahan abad ke-18. Masih muda. Kecil ini ya. Nah, kalau yang di sini ini juga batu alam juga sama, masih asli. Bahkan di sini kita lihat ada pahatan-pahatan. Kalau lihat di sininya, beliau namanya Cornelis William Vogel dan tugasnya di sini sebagai bas. Yang kelahirannya beliau di kota Edam, Belanda. Tahun 1695, berarti zaman-zaman VOC. Nah, kita lihat satu makam lagi, masih satu generasi dengan Cornelis William Vogel. Nah, kalau di sini banyak tulisan, ini sekali sejenis puisi atau apa bahasanya, dan persembahan untuk Maria van de Velde. Umurnya sendiri ini juga masih muda banget, sekitar 28 tahun.
yang kelahirannya tahun 1693, mana kita lihat. Nah, kebetulan di sini juga ada salah satu benteng martelo, tapi masih situsnya aja, masih reruntuhannya, karena untuk secara utuh udah nggak ada lagi. Nanti kita bisa lihat sisa reruntuhannya. Nah, kawan maritim, kalau tadi di Pulau Kelor kita lihat benteng martelo masih berdiri tegak ya. Kalau di sini kita hanya melihat sisa-sisa fondasinya nih. Kenapa nih kok cuma sisa fondasi, Pak? Nah, ini sayang sekali nggak bisa berdiri dengan Pulau Kelor tadi bentengnya. Di sini tinggal sisa fondasinya aja. Ini satu periode dengan Pulau Kelor pembangunannya pertengahan abad 19. Dan ini posisinya berada di sebelah barat laut posisinya. Barat laut Nah, dari ini Pulau Onrus. Nah, dari Pulau Onrus, dan fungsinya untuk menghalau musuh yang dari arah barat laut. Ini tinggal sisa reruntuhannya. Ini dari periode abad ke-19. Karena dari abad 17 sudah hancur, ketimbun bangunan abad 19, dan abad 19 juga udah tertimbun bangunan abad yang ke-20 yang bekas asrama haji. Memang pernah dihancurkan juga karena di atasnya dibangun bangunan lain. Bangunan-bangunan lain juga seperti itu. Dan kebetulan pada masa abad 19 itu juga dulu kata sempat ada letusan Gunung Krakatau. Nah, ada gelombang tidal dan sampai kemari gelombangnya dan memporak-porandakan Pulau Onrus ini dan pulau-pulau yang lain. Itu mungkin salah satu sebabnya. Ya, baik. Kayaknya kita kembali lagi ke depan ya. Baik. Ketemu sama Bu Tinia dan tim dari Museum Bahari yang lain sudah menunggu di sana. Yuk, kawan maritim. Ya Ibu, terima kasih sekali, kita banyak sekali Sama-sama, belajar Ibu. dan mendapat informasi, terutama kawan maritim yang selama ini kita kan hanya dengar-dengar cerita-cerita, ternyata kami tim dari YouTube Museum Maritim Indonesia akhirnya sampai juga di sini. Pulau Onrus. Dan waktu juga Bu yang memisahkan kita, sehingga kita harus pamit Bu. Baik Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kamu, aku, cinta maritim. Kawan maritim. Salam museum. Museum di hatiku.